Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Farhana Audia, mahasiswi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 Tools Control atau yang biasa disebut dengan 7 alat pengendalian mutu. Teman-teman tahu nggak sih apa itu 7 Tools Control? 7 Tools Control merupakan satu metode yang dapat digunakan untuk mengendalikan kualitas atau mutu dari suatu produk. Nah, kegunaan 7 Tools ini yaitu untuk membantu menganalisis dan menyelesaikan masalah kualitas pada suatu produk perusahaan ataupun industri. Metode ini juga merupakan salah satu metode grafik yang paling sederhana untuk menyelesaikan masalah. Seperti namanya yaitu 7 Tools, 7 Tools memiliki 7 cara atau 7 metode yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah kualitas, yaitu yang pertama dengan proses flow diagram atau yang biasa disebut flow chart, kemudian kedua ada check sheet, ketiga ada histogram, keempat ada Pareto diagram, kelima ada cause and effect diagram atau biasa disebut fishbone, yang keenam ada scatter diagram, dan yang terakhir ada control chart. Nah, di antara ketujuh metode 7 Tools ini kita akan membahas tentang scatter diagram atau diagram scatter. Diagram scatter ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Jepang pada tahun 60-an bernama Dr. Kaoru Ishikawa. Nah, Dr. Kaoru Ishikawa ini menggunakan teori regresi linier yang berasal dari studi yang dilakukan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1822 sampai 1911. Nah, dalam teori itu, Sir Francis Galton menyebutkan diagram scatter dikembangkan sehingga kesimpulan intuitif dan kualitatif dapat ditarik tentang data yang dipasangkan atau variabel. Nah, Dr. Ishikawa juga diterangai sebagai seorang pertama yang memperkenalkan 7 Tools, yaitu ada fishbone diagram, control chart, run chart, histogram, scatter diagram, Pareto chart, dan flow chart. Untuk pengertiannya sendiri, diagram scatter atau peta korelasi adalah grafik yang menampilkan hubungan antara dua variabel, apakah hubungan antara dua variabel tersebut kuat atau tidak, yaitu antara faktor proses yang mempengaruhi proses dengan kualitas produk. Nah, diagram scatter merupakan alat yang bermanfaat untuk menjelaskan apakah terdapat hubungan antara dua variabel tersebut dan apakah hubungannya positif ataupun negatif. Selain itu, diagram scatter bertindak sebagai dasar untuk analisis statistik yang disebut analisis regresi, yaitu yang menguji hubungan antara dua variabel atau lebih dalam bentuk persamaan matematis. Nah, diagram scatter juga menjadi dasar pembuatan chart yang sering digunakan dalam peramalan. Selanjutnya, kita perlu mengetahui apa itu manfaat dari diagram scatter, yaitu yang pertama, hubungan penyebab dan akibatnya dapat kita ketahui. Yang kedua, hubungan antara satu penyebab dan penyebab lainnya. Dan yang ketiga, hubungan antara satu penyebab dengan dua penyebab. Lalu, kalian tahu nggak sih diagram scatter itu digunakan pada saat apa? Diagram scatter digunakan pada saat yang pertama, variabel terikat mungkin memiliki beberapa nilai untuk setiap nilai variabel bebas. Yang kedua, data yang dimiliki itu berhubungan, maksudnya itu seperti waktu proses dan jumlah cacat, waktu proses dan suhu produk, dan lain-lain. Sehingga membutuhkan analisa, yaitu analisa yang pertama, identifikasi kemungkinan penyebab utama, dan analisa yang kedua, identifikasi kemungkinan hubungan langsung antara variabel terikat dengan variabel bebas. Nah, setelah kita tahu pengertian, manfaat, sejarah dari diagram scatter, berikut saya akan memberitahu teman-teman bagaimana langkah-langkah pengerjaan diagram scatter dalam Microsoft Excel. Oke, teman-teman, di sini kita sudah memiliki data sebanyak 40 data ya, dengan diketahui jumlah produksi dan tingkat kerusakannya tiap pengamatan. Nah, untuk membuat diagram scatternya, hal yang pertama itu kita blok datanya dulu semuanya, kemudian kita pilih insert, lalu scatter, kemudian kita pilih yang ini. Nah, di sini udah ada ya hasil diagramnya.
dan ini tuh boleh di delete. Kemudian untuk mengetahui nilai regresinya kita bisa klik yang titik-titiknya ini, kemudian kita add trend line, kemudian kita checklist display equation on chart sama display R-square value on chart, kemudian kita close. Nah, di sini udah diketahui nilai regresinya. Kemudian kita bisa tambahkan chart title-nya dan axis title. Ini tuh untuk menambahkan keterangannya, jadi kita tuh tahu kayak yang sebelah kanan ini itu apanya, sebelah bawah itu apanya itu. Oke, di sini kita bisa ubah ya judulnya jadi hubungan jumlah produksi terhadap tingkat kerusakan. Nah, kemudian di sini kita bisa ganti jadi tingkat kerusakan kemudian di sini juga kita ganti jadi jumlah produksi. Nah, udah selesai deh jadi diagram skaternya. Kemudian dapat ditarik kesimpulan dari diagram skater ini yaitu pada bentuk grafik yang dihasilkan, diagram di atas ini dinyatakan memiliki hubungan positif atau korelasi positif, yang artinya semakin tinggi jumlah produksi maka akan mengakibatkan tingkat kerusakan yang semakin banyak. Nah, salah satu tindakan untuk mengurangi tingkat kerusakan tersebut adalah dengan cara mengurangi jumlah produksinya. Nah, di sini kita tuh tahu ya nilai regresinya 0,7391. Nah, setelah diketahui nilai regresinya 0,7391, itu artinya tuh memiliki hubungan yang sangat kuat. Dengan dimana yang kita tahu nilai regresi jika di bawah 0,7 maka penelitian atau pengamatan yang dilakukan itu tidak layak. Nah, tapi jika nilai regresinya di atas 0,7 maka penelitian atau pengamatan yang dilakukan itu layak. Sekian penjelasan saya tentang 7 Tools dan langkah-langkah pembuatan scatter diagram pada Microsoft Excel. Semoga di video ini dapat membantu teman-teman memahami apa itu 7 Tools dan bagaimana cara pembuatan scatter diagram pada Microsoft Excel. Untuk di penghujung video ini, saya akan memberikan pantun buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, yaitu siang-siang makan pepaya, jangan lupa beli alpukat. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.